Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sains sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing terutama kepada teman-teman alumni PPG Prajabatan bidang studi IPA atau Bapak Ibu guru IPA yang sudah memiliki sertifikasi pendidik. Ada kesempatan bagi Bapak sekalian untuk bisa mengambil program RPL, rekognisi pengalaman lampau di Magister Pendidikan Sains FMIPA UNY. Apa dan bagaimana RPL itu? Ikuti video ini sampai tuntas. Ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel ini. Oke teman-teman sekalian, jadi ada upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita untuk memberikan rekognisi. Apa itu? Ya, memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Baik pembelajaran dalam konteks pendidikan formal, ya misalnya ada Bapak Ibu yang sudah S2 di tempat lain tapi belum lulus karena satu dan lain hal, maka bisa diselesaikan di tempat kami. Atau Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman pendidikan non formal, mengikuti berbagai diklat, mengikuti berbagai pelatihan, uji kompetensi dan lain-lain, maka sertifikatnya juga bisa dipakai untuk mengklaim beberapa mata kuliah yang ada di Magister Pendidikan Sains, termasuk dari proses pembelajaran informal, pengalaman di masyarakat, di keluarga, yang itu mungkin ada relevansinya dengan pembelajaran IPA atau ada relevansinya dengan profesi kita sebagai guru IPA, maka itu juga bisa diklaim. Termasuk pengalaman kerja Bapak Ibu. Selama ini sudah bekerja, membantu pemerintah dalam dunia pendidikan, mengajar sekian tahun, maka proses itu juga bisa direkognisi. Termasuk teman-teman yang sudah mengikuti program PPG Prajabatan, sudah mengikuti pendidikan formal di level KKNI level 7 gitu kan, maka sebagian dari mata kuliah yang ada di S2 Pendidikan Sains itu bisa diklaim dengan sertifikat atau transkrip nilai PPG Prajabatan Anda. Atau Bapak Ibu yang guru profesional sudah tersertifikasi mengikuti melalui PPG dalam jabatan atau PPG guru tertentu kemarin, itu pun juga bisa digunakan ya untuk mengklaim beberapa mata kuliah yang ada di program Magister Pendidikan Sains UNY. Jadi kira-kira seperti itu konsep utama dari RPL, rekognisi pengalaman lampau, yang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kepada masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat, mendorong kita semua masyarakat untuk tetap belajar meskipun mungkin karena alasan tertentu ya terputus kuliahnya mungkin atau tidak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tetapi memiliki pengalaman kerja, memiliki kompetensi yang relevan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Ini kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu, beri karpet merah. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu memang peraturan perundang-undangan sebetulnya sudah mendorong program RPL ini sejak tahun 2012 ya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mendorong adanya lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat, atau berdasarkan Permendiknas Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu perguruan tinggi memberikan kesempatan seluasnya terhadap metode pembelajaran mahasiswa menuju kompetensi unggul. Termasuk juga Permendikbudristek Nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau, ini memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melanjutkan pendidikan di level pendidikan tinggi. Ya, ini semua diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Lalu Bapak Ibu, dokumen apa saja yang perlu disiapkan ketika Bapak Ibu mencoba untuk mengikuti program RPL di Magister Pendidikan Sains UNY? Yang pertama, kita bisa menyiapkan ijazah dan transkrip nilai
baik waktu kita S1 maupun Bapak Ibu waktu PPG. Bisa PPG prajabatan maupun PPG dalam jabatan, nggak masalah, semuanya bisa bisa digunakan untuk mengklaim berbagai mata kuliah yang ada di prodi kami. Atau kalau Bapak Ibu juga memiliki sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi atau apapun gitu yang diperoleh dari pendidikan formal yang diperoleh dari pendidikan non formal maupun informal, ini juga bisa dipakai, silakan ya, termasuk pengalaman kerja. Jadi dengan mengunggah SK pimpinan atau SK dari yayasan bahwa Bapak Ibu sudah sekian tahun mengajar, itu juga bisa digunakan sebagai bukti untuk mengklaim berbagai mata kuliah yang nanti akan saya sebutkan. Ada beberapa mata kuliah yang harus diikuti sebetulnya secara reguler, namun ketika Bapak Ibu memiliki dokumen-dokumen tertentu, maka akhirnya Bapak Ibu tidak harus mengikuti seluruh mata kuliah yang ada di program kami. Oke, ini dia Bapak Ibu daftar mata kuliah yang mestinya Bapak Ibu tempuh ketika mengikuti program S2 di Pendidikan Sains ya. Ada sekian banyak mata kuliah ini, sampai 21 mata kuliah yang tersebar di semester 1, semester 2, dan semester 3, juga semester 4 tentunya ya, sampai tesis semester 4. Tapi dengan Bapak Ibu nanti mengklaim ya, dengan mengunggah dokumen-dokumen yang relevan untuk tiap mata kuliah, maka nanti Bapak Ibu akan berkurang jumlah mata kuliah yang ditempuh. Nanti setelah ini saya akan tampilkan khusus bagi Bapak Ibu yang lulusan alumni PPG Prajabatan Pendidikan IPA atau guru IPA yang sudah memiliki sertifikat pendidik, mata kuliahnya tinggal beberapa saja. Nanti saya tampilkan setelah ini. Ya, tapi pada prinsipnya kalaupun Bapak Ibu bukan alumni PPG Prajabatan, juga bukan atau belum tersertifikasi, bisa saja, asal ini yang bisa dokumen yang bisa dipakai untuk mengklaim ya. Filsafat ilmu misalnya, ini bisa diklaim dengan transkrip nilai S1, S2, atau PPG, atau PGP juga bisa. Ya, begitupun statistik, jika Bapak Ibu punya sertifikat pelatihan kursus statistika, transkrip nilai S1, S2, ada karya ilmiah minimal kuasi eksperimen, maka ini juga mata kuliah statistika tidak perlu diambil, bisa diklaim. Begitupun seterusnya Bapak Ibu ya, nanti bisa dilihat pelan-pelan tiap mata kuliah itu butuh dokumen yang sebelah kanan ini untuk mengklaim agar mata kuliah tersebut tidak perlu diambil. Saya pelan-pelan turun ke bawah ini untuk yang semester 1 warna kuning ini mata kuliah pilihan ya, ini dokumen yang bisa diunggah ini. Untuk yang semester 2 ini rata-rata konten ya, kajian biologi, kajian fisika, kajian kimia, kajian IPBA, proposal tesis, penerapan IT. Silakan Bapak baca sendiri di sisi kanan dokumen apa yang diperlukan untuk mengklaim itu. Termasuk ini isu-isu terkini tanaman obat, energi terbarukan gitu ya. Lalu untuk semester 3, praktikum inovasi pembelajaran ini, transkrip nilai bisa, perangkat pembelajaran inovatif bisa gitu ya. Penulisan karya ilmiah, kalau Bapak Ibu memang pernah publikasi ilmiah, sudah, ini sudah nggak perlu diambil mata kuliah ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus seluruh mata kuliah itu diambil ketika Bapak Ibu mengikuti program S2 jalur RPL. Jadi setelah Bapak Ibu mengklaim berbagai mata kuliah dengan bukti yang Bapak Ibu peroleh atau Bapak Ibu punya dari transkrip nilai S1 atau sertifikat pendidik ya, maka pada akhirnya Bapak Ibu menyisakan mata kuliah yang memang langsung relevan dengan tesis saja. Itu misalnya nanti di semester 1 Bapak Ibu akan mengikuti mata kuliah statistika, mengikuti mata kuliah metodologi penelitian dan pendidikan, mengikuti mata kuliah kajian penelitian pendidikan sains, lalu proposal tesis, dan penulisan karya ilmiah. Itu di semester 1 hanya 12 SKS saja. Terus sisanya nanti di semester 2 Bapak Ibu tinggal mengerjakan tesis. Maka dengan demikian Bapak Ibu secara total itu hanya menempuh 18 SKS dari yang seharusnya sekitar 41 SKS itu. Ini kan jadi sangat mudah ya. Kita S2 mestinya 2 tahun, ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan cara apa? Merekognisi atau mengakui dari pengalaman Bapak Ibu selama mengajar atau karena Bapak Ibu sudah mengikuti program PPG Prajabatan dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk pendaftaran silahkan teman-teman catat link itu.
Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah masuk di laman pmb.uni.ac.id, garis miring program RPL, garis miring infoprodi seperti ini, silahkan Bapak Ibu nanti klik magister, pilih jadwal. Oke, maka Bapak Ibu akan sampai ke halaman seperti ini. Kita scroll ke bawah saja, kita cari yang RPL. Ya, program RPL untuk intake semester genap. Ini dia. Gelombang 1 sudah tutup, kita tinggal tersedia di gelombang kedua sampai tanggal 20 Januari nanti proses pendaftarannya. Pengumuman nanti di tanggal 31 Januari. Kita pilih daftar, Bapak Ibu. Setelah sampai di sini, turun ke bawah, kita cari program LPL, ya, program Magister Jalur RPL intake Februari 2024-2025 gelombang 2. Oke. Ini nanti sampai tanggal 20 Januari, silahkan Bapak Ibu klik daftar Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu silahkan mulai mengisi identitas daftar yang ada, dipenuhi saja, lalu submit. Nanti berproses saja, ikuti proses yang ada di sana. Saya sendiri belum pernah mencoba, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa mengikuti prosesnya karena ini sudah sangat mudah harapannya ya. Ini tanggal-tanggal pentingnya Bapak Ibu. Ya, jadi masih ada kesempatan sampai tanggal 20 Januari 2025 untuk input mahasiswa intake semester genap tahun 2024-2025. Jadi nanti perkuliahannya kira-kira mulai bulan Februari. Proses seleksinya itu nanti di tanggal 22 sampai 23 Januari. Langsung diseleksi oleh korprodi masing-masing. Kemudian setelah itu ada assessment portofolio ya di tanggal 24 sampai 27 Januari dan pengumumannya nanti di tanggal 31 Januari. Setelah itu Bapak Ibu tinggal jika diterima itu akan berkuliah mungkin mulai minggu kedua bulan Februari. Seperti itu Bapak Ibu, semoga informasi ini berguna. Tetaplah kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.